guys, welcome back to my channel. Saya Maria Novita Azikoy dengan NIM 0832500029. Pada hari ini saya akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama-tama, perlu kita ketahui apa itu sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan proses pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Fungsi utamanya untuk memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh untuk proses metabolisme sel dan mengeluarkan gas karbon dioksida sebagai zat sisa. Yang berikutnya kita melihat alat pernafasan pada manusia. Yang pertama, ada hidung atau rongga hidung. Rongga hidung merupakan pintu masuk utama udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring debu, mengatur suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh, dan mengatur kelembapan. Yang kedua, ada faring atau rongga tekak. Faring atau rongga tekak merupakan jalur pipa yang menjadi titik temu antara saluran pernafasan ke laring dan saluran pencernaan ke esofagus. Faring berada di sekitar sini, teman-teman. Selanjutnya, ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan penghubung antara faring dan trakea. Di laring terdapat epiglotis atau katup yang mencegah makanan masuk ke saluran nafas dan saluran pencernaan. Laring berada di sekitar sini. Selanjutnya, ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan pipa yang tersusun dari cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C. Bagian dalamnya dilapisi oleh epitel bersilia yang berfungsi menyaring dan mendorong keluar benda asing atau lendir yang lolos dari hidung. Yang berikutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kiri dan kanan, yaitu yang ini, teman-teman. Selanjutnya ada alveolus, yaitu kantong udara kecil di ujung bronkiolus. Alveolus berbentuk seperti gugusan anggur dan dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Disinilah tempat terjadinya difusi atau pertukaran gas oksigen dan CO2. Alveolus berada di sini, teman-teman. Bentuknya seperti gugusan anggur. Yang ini, teman-teman. Yang berikutnya kita masuk pada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan. Dalam proses pernapasan terdapat dua siklus, yaitu pertama, fase inspirasi, merupakan masuknya udara dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Yang kedua, ada fase ekspirasi, yaitu di mana keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada tekanan di luar paru-paru. Pernapasan dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama, pernapasan dada adalah pernapasan yang paling sering kita gunakan sehari-hari secara tidak sadar, terutama saat beraktivitas normal. Mekanisme ini mengandalkan pergerakan tulang rusuk naik turun. Yang kedua, ada pernapasan perut, merupakan pernapasan yang mengandalkan kerja diafragma, yaitu sekat otot berbentuk kuba yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Pernapasan ini biasanya lebih efisien dan sering digunakan dalam latihan bernyanyi, yoga, meditasi, ataupun olahraga. Pertukaran gas terjadi secara pasif melalui proses difusi. Yang pertama, ada pernafasan eksternal. Adalah pertukaran gas antara udara di dalam alveolus dengan darah di dalam kapiler paru-paru.
Oksigen berdifusi masuk ke darah, sedangkan CO2 berdifusi keluar menuju alveolus untuk dibuang. Yang kedua ada pernafasan internal. Adalah proses pertukaran gas antara darah di dalam kapiler sistemik dengan sel-sel jaringan tubuh. Oksigen lepas dari hemoglobin darah masuk ke dalam darah. Yang berikutnya ada gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama ada asma, yaitu penyempitan saluran pernafasan akibat hipersensitivitas terhadap pemicu tertentu seperti debu, rambut, ataupun udara dingin. Yang kedua ada bronkitis, yaitu inflamasi atau peradangan pada selaput lendir bronkus. Yang ketiga ada pneumonia, yaitu infeksi pada alveolus, biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia atau virus, yang menyebabkan kantung udara terisi oleh cairan atau nanah. Yang berikutnya, ada emfisema, yaitu kerusakan jaringan paru-paru yang menyebabkan alveolus kehilangan keelastisitasnya, sehingga mengganggu proses pertukaran gas. Yang terakhir ada TBC atau tuberkulosis, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Selanjutnya kita masuk pada cara menjaga kesehatan saluran pernafasan. Yang pertama, perlu hindari rokok dan paparan asapnya, karena asap rokok mengandung zat beracun yang dapat merusak bulu getar dan lapisan saluran pernafasan. Akibatnya, paru-paru jadi kotor dan rentan terinfeksi. Yang kedua, batasi paparan polusi dan gunakan masker. Karena debu, asap kendaraan, dan polusi udara bisa masuk ke paru-paru dan mengiritasi saluran paru-paru. Yang ketiga, jaga kebersihan kualitas udara di dalam ruangan. Ruangan yang lembab, berdebu, dan jarang dibersihkan jadi sarang jamur dan bakteri. Yang keempat, olahraga secara rutin. Olahraga seperti lari, renang, ataupun senam dapat melatih otot pernafasan dan kapasitas paru-paru. Yang terakhir, terapkan pola hidup sehat dan bersih. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan minum air putih dapat membantu menjaga daya tahan tubuh yang dapat melawan infeksi saluran pernafasan. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, yaitu sistem pernafasan merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan proses pertukaran gas, yaitu dengan mengambil oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air sebagai zat sisa. Sekian materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.